Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Kamu Pasti Bisa. Di sini saya akan membagikan cara mengontrol HP ya. Cara mengontrol HP dengan menggunakan komputer. Seperti yang saya sudah dilakukan, kita langsung saja ke tutorialnya. Yang pertama-tama yang dibutuhkan yaitu hanya USB. Hanya USB HP ya, tidak memerlukan lagi yang lainnya. Kita hanya memerlukan USB HP dan software pendukung lainnya yang ada di komputer. Kita langsung saja cekidot ke tutorialnya. Yang pertama, kalian download dulu software untuk mengaktifkan HP kalian ke komputer ya. Di antaranya yang pertama softwarenya yaitu ada di sini di website github.com ya. Nanti saya sharekan di deskripsi buat kalian software apa saja yang harus di-download. Softwarenya hanya 3 atau 4 software ya. Sangat mudah sekali dan tidak banyak ini. Yang pertama kita download saja dulu software SCRPY 123 ya, versi 1.23. Langsung saja ke bawah, kalian sesuaikan program kalian atau Windows kalian, Windows sistem yang kalian pakai, yaitu ada Linux dan Windows juga di sini. Kalau saya menggunakan Windows, jadi saya langsung saja mendownload untuk Windows ya. Jadi softwarenya itu ada di sini. Kalian masuk ke sini. Jadi softwarenya yang ini ya. Kalian download ini, klik saja 2 kali atau sekali juga sudah masuk. Klik dan di sini kita langsung diarahkan untuk mendownload. Kalian simpan saja lalu start download ya. Karena di sini saya sudah mendownload, maka ya sudahlah, masa double kan. Kalian cakra saja kalau sudah mendownload. Setelah itu software yang kedua yaitu sama dari github.com ya. Kalian masuk ke sini. Ini software ini merupakan software tambahan untuk mentransferkan suara handphone ke PC ya, biar dikontrol di PC itu suaranya masuk, ada juga suaranya. Kalian cukup mendownload ini. Oh iya, sebelumnya persyaratan untuk mendownload atau menjalankan aplikasi ini, SNDCPY ini, kalian harus mendownload dulu PLC ya. PLC ini ada di sini. Kalian langsung saja klik ini, langsung saja kalian diarahkan untuk mendownload PLC ya. Tunggu saja sebentar. Yang selanjutnya di sini kita download saja PLC-nya ya. Kita download, setelah kita download diarahkan untuk mendownload. Setelah itu yang software yang selanjutnya yaitu Universal ADB Driver ya. Yang ini nanti saya sertakan juga di deskripsi link pendownloadannya. Kalian cukup mendownload ini, download driver ini berguna untuk membaca software atau perangkat HP kalian ya, perangkat HP kalian agar terbaca oleh komputer tentunya. Kalau misalkan sudah di-download, tinggal diklik saja ini download driver. Nah, kalau sudah di-download, kita masuk ya. Ini kan sudah di-download semua. Kita masuk ke downloadan ya, tentunya file downloadan kita. Nah, kita buka ke file downloadan kita. Di sini saya menyiapkan downloadan yang tadi, yaitu ini ya, ada di program. Kalau file yang saya ada di program, kita pisahkan dulu supaya tidak pusing ya buat kalian. Kita pisahkan tadi PLC yang kita sudah download, lalu universal. Nah, di sini kita copy atau pindahkan lah, atau cut gitu kan. Pindahkan di sini ya. File download yang barusan tadi ya, kita pastikan saja di sini biar tidak pusing kalian juga.
Nah, setelah itu kalian ini ekstrak ya, ekstrak menjadi folder ya. Ini kan zip ya, kalian ekstrak jadi folder, ekstrak copy Windows 64. Nah, kalian ekstrak saja ini, nanti akan muncul seperti ini ya, folder seperti ini. Yang selanjutnya kita ekstrak juga yang sndcpy, kita ekstrak tuh sndcpy yang ini, nanti akan muncul seperti yang ini. Nah, kalau sudah seperti itu kita install, lalu kita install universal adb driver ini ya, kita install adb ini. Karena di sini saya sudah menginstal, kalian tinggal install saja sendiri. Cara menginstalnya mudah, tinggal di next lalu finish ya. Karena di sini saya sudah menginstal, maka kita cancel saja ya, atau klik finish juga nggak apa-apa sih. Finish kan jadi mengecek apakah sudah terinstall atau belumnya. Karena di sini saya sudah menginstal, jadi sukses ya install. Kita close saja, kita masuk ke PLC, kita install PLC ya. Oh iya, sebelumnya HP kalian itu harus sudah menjadi opsi pengembang ya. Opsi pengembang itu cara mengaktifkannya, kalian cukup masuk ke HP ya. Di sini karena saya sudah mengaktifkan opsi pengembang atau opsi developer ya, kita masuk ke HP. Kalau misalkan kita belum masuk ke opsi pengembang, maka mirroring atau screen atau kontrol HP itu nggak bisa dijalanin ya, software ini nggak bisa dijalanin kalau belum. Jadi si komputer itu tidak bisa mendeteksi full akses dari HP kalian. Karena di sini HP saya sudah terinstall atau sudah jadi opsi pengembang ya. Kita buka saja yang ini, kita masuk ke sini ya. Kita buka scrpy console ya, atau konsol. Kita double klik. Nah, karena di sini saya sudah mengaktifkan USB debugging atau opsi developer ya, yang tadi opsi pengembang, kita sudah terkoneksi dengan HP ya. Kita sudah terkoneksi dengan HP. Nah, ini kan HP saya sudah bisa dikontrol di PC ya, di HP juga bisa dikontrol. Nah, ini tidak delay ya, tidak delay guys, aman, bisa dikontrol di HP juga dan juga bisa dikontrol di PC guys, tuh aman pokoknya. Nah, buat kalian yang belum tahu cara mengaktifkan opsi developer ini, caranya seperti ini. Saya masukkan tutorialnya saja di sini. Kita masuk ke pengaturan. Setelah itu ke tentang telepon atau HP yang lainnya, info telepon atau info apalah versi Android kalian ya. HP Xiaomi, HP Oppo atau HP Vivo, kita masuk ke sini tentang telepon atau info telepon. Setelah itu kita masuk ke bukan masuk ya, kita kalau di sini itu sudah tinggal diklik ini ya, versi Android kalian atau versi perangkat kalian ya, bukan yang versi Android ini. Kalau versi Android ini bukan untuk mengaktifkan opsi developer ya, ini untuk mengecek apakah Android kalian itu Oreo apa gimana gitu versi Androidnya. Kita aktifkan yang ini, versi MIUI ya. Nah, yang ini karena di sini saya sudah mengaktifkan, jadi pemberitahuannya apa? Tidak perlu Anda sudah menjadi developer. Kalau misalkan kalian yang belum, kalian tinggal klik saja ini sebanyak 5 kali di HP kalian ya. Karena di sini saya mengkontrolnya dengan komputer, maka di sini saya menggunakan komputer. Ternyata sudah terdeteksi sudah menjadi opsi pengembang. Yang selanjutnya setelah itu di HP kalian cek lagi kesetelan tambahan untuk memastikan apakah kalian sudah menjadi opsi developer atau opsi pengembang. Kalian buka setelan ini. Setelah itu kalian masuk ke opsi pengembang di sini di bawah. Nah, setelah itu kalian aktifkan ini. Yang selanjutnya kalian scroll ke bawah lalu aktifkan atau enablekan debugging USB. Ya, di sini ada debugging USB, kalian enablekan. Yang sebelumnya seperti ini, enable ya. Yang selanjutnya kalian enablekan juga
ini ya, install via USB, lalu enablekan juga, yang ini enablekan juga, yang lainnya sudah ya, tidak perlu dilihat atau dicek lagi. Kalau misalkan sudah seperti ini, kalian sudah bisa menjalankan atau mengkontrol HP kalian dengan menggunakan aplikasi ini. Kita coba ya. Oke, yang selanjutnya yaitu dengan cara membuka ini ya, SCRPY dengan double klik. Kalau misalkan sudah dihubungkan si USB ke komputer dan debugging USB-nya sudah diaktifkan, lalu tinggal klik double sini, maka akan langsung terbaca oleh software tersebut. Software tersebut juga bisa dijalankan dengan menggunakan OBS ya. Jadi bisa masuk ke OBS khusus si HP ini. Kita coba ya. Kita coba masukkan ke OBS. Nah, seperti ini. Jadi yang terrekam itu hanya bagian HP saja ya. Bisa merekam HP juga. Yang selanjutnya yaitu dengan cara dengan mengaktifkan sound ya, atau mengaktifkan suara dari Android ini supaya ada suaranya ke komputer. Yang selanjutnya dengan cara seperti ini. Ntar kita share screen lagi. Yang ini kita minimize dulu. Yang selanjutnya install SNDCPY ini ya. SNDCPY ini merupakan software penangkap suara Android untuk ditransferkan ke PC kalian ya. Kita buka. Nah, di sini ada SNDCPY yang window batch file, yang ini yang program ya. Yang selanjutnya kita install dulu PLC ini. Sebelum kita menjalankan SNDCPY ini, kita install dulu. Setelah kita install, kita buka SNDCPY ini, lalu kita edit. Setelah kita edit, kita kopikan saja file lokasi yang sudah diinstal tadi, file lokasi VLC tadi, dengan cara klik kanan, lalu open file location. Di sini kita kopikan saja file lokasinya, kopikan, lalu kita tempelkan di sini ya, di file SND ini. Nah, di sini kita gantikan dengan file VLC yang tadi ya, yang kita kopikan, lalu kita tempelkan di sini. Nah, setelah itu yang ini juga, yang ini harus dibawa ya, jangan ditimpa dengan file. Jadi yang dibawa itu hanya segini, yang diganti itu hanya sampai dengan C. Kalau yang ininya jangan diganti, sip. Kalau misalkan sudah seperti itu, kita langsung save saja. Save. Kalau misalkan sudah di save, kita coba jalankan ya. Kalau sudah di save, kita jalankan. Nah, sebelumnya kita kopikan dulu SNDCPY ini ke Android kita ya. Kita install dulu SND aplikasi ini di Android kita dengan cara kita kopikan aplikasi tersebut, lalu kita tempelkan di HP Android kita. Nah, di sini kita tempelkan saja di luar ya. Karena di sini saya sudah ada ini SNDCPY ini, merupakan file yang sudah dikopikan tadi. Kita install di Android. Kita buka di Android, lalu kita install. Kita buka di file manager, lalu kita ke file manager. Setelah itu kita lihat di paling bawah ada aplikasi yang namanya SNDCPY. Nah, SNDCPY ini kita install. Kalau misalkan sudah diinstal, kita lihat izinkan kalau misalkan ada perizinan yang harus diizinkan. Kalau misalkan sudah diinstal seperti ini, maka sistem akan terbaca oleh komputer ya. Sistem Android akan terbaca oleh sistem PC ya. Jadi suara audio dari Android itu akan terbaca oleh PC. Maka kita akan coba saja langsung ke aplikasi yang tadi, SND nya kita aktifkan. Yang ini kita double klik,
kita double klik. Nah, kalau misalkan waiting for 0 second, ini press OK to continue ya. Kalau misalkan ini belum ada flying audio, berarti kalian harus menginstal dulu yang tadi ya, yang SND. Lalu di sini kita langsung saja enter kalau misalkan di sini disuruh untuk dijalankan ya. Karena di sini saya sudah otomatis. Tandanya kalau misalkan sudah jalan ini, SND di sini itu pemberitahuan SND di Android itu akan enable ya. Audio forwardingnya enable. Kalau misalkan belum terbaca, nanti di sini akan terbaca waiting ya, atau menunggu dari persetujuan di sini. Kalian kalau misalkan menunggu di sini tinggal klik saja enter ya. Kalau misalkan nggak otomatis kayak seperti saya. Sudah beres, di sini kita minimize saja, dan di sini kita minimize. Kita langsung cek ya, apakah suara dari Android kita itu terdetek oleh komputer kita ya. Kita langsung saja masuk ke YouTube ya. Kita cek suara dari Android apakah sudah terdeteksi atau belum oleh komputer. Oke, kita cek ya. Iya, minta tolong Kunti sih biasanya. Oh, kan dia terbang ya? Iya. Oke, ternyata suara dari Android ini sudah terdeteksi ya. Kita coba jalankan di OBS ya. Cara menyeting di OBS tentunya mudah sekali ya. Kalau misalkan kalian mempunyai OBS, kalian cukup ditambahkan saja yang ini, lalu video capture-nya kita tambahkan untuk webcam ya, kita nyalakan. Dan di sini kita tulis webcam. Kalau misalkan kalian ada kameranya di laptop kalian atau di komputer kalian, kita install. Oke, kita buat. Nah, di sini karena di sini saya tidak mempunyai komputer, saya tidak ada kameranya atau webcamnya, maka di close saja. Kalau misalkan kalian yang ada, tinggal diinstal saja, nanti akan muncul di sini ya kamera kalian. Kalau misalkan untuk menghapusnya, tinggal diklik ini lalu klik delete ya, langsung di yes, lalu masuk lagi ke sini. Setelah itu kita masuk ke HP mirroring saja ya, yang ini jangan diaktifkan. Nah, kita masuk ke HP mirroring. Oke, kita masuk ke HP mirroring, dan di sini kita coba saja menjalankan game otomatis. Nah, di sini kan sudah jalan ya, sudah bisa. Kalian juga bisa langsung bisa seru ya, ini game ini seru ya. Seru sekali ya. Oke, seperti itu. Jadi kalian juga bisa sambil bermain game, bisa live streaming, bisa merecord ya, bisa merecord HP kalian dengan menggunakan komputer ya. Oke, sepertinya tutorialnya hanya segitu saja. Buat kalian jangan lupa di subscribe, di like, di share juga supaya bermanfaat, dan komen di bawah untuk tutorial selanjutnya. Terima kasih, bye bye, see you tomorrow.